Hai, Kui Belajar Sejarah with Ari Hartono. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ari Hartono, guru sejarah Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran sejarah Indonesia, khususnya di bab 1, yaitu tentang konsep dasar sejarah. Ya. Kita langsung saja ke belajar sejarah. Jadi tentang konsep dasar sejarah di sini ini khusus untuk kelas 10 di jenjang SMK, ya, di jenjang SMK kelas 10, karena secara kurikulum sejarah Indonesia di SMK dengan yang di SMA berbeda. Ada sedikit perbedaan, karena kalau di kelas 10 kan hanya kelas 10 saja, sedangkan di SMA jenjangnya dari kelas 10 sampai 12. Langsung saja di konsep dasar sejarah. Nah, kita mulai dari yang kata sejarahnya. Ya. Dalam kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sejaratun, yang berarti pohon atau keturunan. Nah, sejarah dalam bahasa lain, dalam bahasa Inggris ada history, masa lampau, masa lalu, atau masa umat manusia. Lalu di bahasa Yunani juga ada historia, di bahasa Jerman ada Geschichte, sesuatu yang telah terjadi. Ya, intinya pengertiannya adalah, secara umum pengertian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Jadi pada intinya apa yang sudah terjadi di masa lalu, momen apa yang terjadi di masa lalu, itu sebuah sejarah. Ya. Nah, ini terjadi di masa lalu yang sudah terjadi, ya. Nah, kita langsung ke sumber sejarah. Nah, sumber sejarah itu ada sumber lisan, tertulis atau tulisan, ya. Ada sumber benda atau artefak. Ya, mungkin nanti saya jelaskan juga salah satu contoh dari sumber lisan, di mana sumber lisan adalah sumber yang diperoleh dari penuturan yang terlibat atau menyaksikan sejarah. Jadi di situ sumber lisan ada pelaku sejarah, ada saksi sejarah. Kalau pelaku itu benar-benar dia ada di masa peristiwa itu terjadi. Contoh, misalnya salah satu contoh adalah ketika peristiwa G30 SPKI. Nah, salah satu putri daripada Jenderal Abdulharis Nasution sampai sekarang itu masih hidup, ya. Beliau menceritakan bagaimana ketika itu pasukan Cakrawala yang menyerang atau mau menculik Jenderal Abdulharis Nasution. Walaupun pada akhirnya gagal, tapi di situ putrinya Irma Nasution tuh ada di situ. Nah, itu sebagai pelaku sejarah karena dia melihat sendiri oleh matanya sendiri bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, ada saksi sejarah. Nah, saksi sejarah itu bisa jadi dia bisa menceritakan dari misalnya dia punya keturunan mana, keturunan siapa tentaranya, ayahnya tentara. Itu dia menceritakan bagaimana ayahnya menceritakan kepada anaknya, nanti anaknya menceritakan lagi. Walaupun anaknya itu sebenarnya bukan termasuk pelaku sejarah, karena dia menceritakan dari sumber pertamanya dulu daripada ayahnya. Misalnya ayahnya dulu pejuang. Nah, itu contohnya, gitu ya. Lalu selanjutnya ada sumber tulisan. Nah, sumber tulisan keterangan tentang peristiwa masa lampau disampaikan secara tulis. Nah, di gambar ini saya cantumkan prasasti, ya, satu prasasti di mana di situ adalah termasuk itu tulisan. Walaupun itu ada di batu, namun walaupun itu di benda, tapi di situ ada terukir tulisan-tulisan, itu termasuk tulisan Pallawa, ada hurufnya huruf-huruf Pallawa, bahasa Sanskerta. Nah, itu termasuk ada Pasishyupa dan segala macamnya, itu nanti di materi berikutnya. Nah, ada sumber benda atau artefak. Ini adalah peninggalan-peninggalan di masa lalu yang dibuat di masa lalu, di masa ribuan atau ratusan tahun yang lalu, yang sampai sekarang sudah ditemukan. Nah, salah satunya ada Candi Prambanan yang saya contohkan di situ. Itu sumber benda karena itu terjadi di masa Kerajaan Mataram kuno dan sekarang masih ada, gitu kan, peninggalannya, dan itu disusun secara rapi, ya. Dan ada beberapa kitab-kitab babat tanah Jawa yang menceritakan tentang kitab-kitab atau tentang para raton ataupun itu negara kertagama, ya, menjelaskan tentang. Nah, yang gambar selanjutnya ada di bagian tengah, itu adalah kapak yang merupakan peninggalan dari masa pra-aksara, di mana manusia yang belum mengenal tulisan, ya, masih nomaden tinggalnya, tapi mulai di pembuatan ini sudah mulai menetap, dan mereka
menciptakan sebuah teknologi yang dimana itu adalah kapak untuk ada bisa mencabik makanan, mencabik daging atau untuk memasak, meramu makanan itu. Maksudnya ada negara di sebelah di samping daripada gambar kapak tadi itu ada negara, itu juga di masa manusia praksara juga ya. Nah, selanjutnya ruang lingkup sejarah itu ada apa saja sih gitu. Nah, sejarah sebagai suatu peristiwa itu yang unik, penting dan abadi. Nah, ada juga sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai seni. Nah, itu ruang lingkup daripada sejarah ya. Nah, sebelum ke konsep, nanti dijelaskan di materi berikutnya nih. Intinya ada ruang lingkup sejarah itu ada suatu peristiwa unik, penting, abadi, sejarah sebagai kisah dan ilmu dan segala macam. Nah, konsep berpikir kronologis dan diakronis, sinkronis ruang dan waktu dalam sejarah. Ya. Sebelum ke situ bahwa sejarah itu ada 3 unsur yang paling penting sebenarnya adalah manusia, ruang dan waktu. Manusia adalah ya subjeknya, di mana dia yang mengenal peristiwa di masa lalu, dia mengalami apa yang sudah terjadi di masa lampau, lalu di mana di situ tertulis dengan ada waktunya supaya sejarah itu tidak terlalu biar jelas gitu ya. Namanya sejarah itu berarti ada periode-periodenya biar tahu, dan ruang itu tempat. Ya, misalnya 17 Agustus 1945 waktu telah terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia yang yang dikumandangkan atau diproklamasikan oleh Bung Karno. Bung Karno adalah manusia. Ruangnya ada di rumah kediaman Laksamana Maida di Pegangsaan Timur. Nah, konsep berpikir kronologis ya, diakronis, sinkronis, ruang waktu dalam sejarah. Nah, maksud daripada konsep berpikir kronologis berasal dari kata kronos yang berarti bahwa logos yang berarti ilmu. Kronologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang waktu. Kronologi dalam sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi, lalu juga peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu lalu disusun secara runut berdasarkan waktu kejadian berlangsung. Nah, intinya secara kronologi, mungkin kalian sudah pernah dengar kata kronologi, bagaimana sesuatu yang disusun secara rapi. Ya misalnya orang kan kalau misalnya di antara kita bertanya, misalnya kita melihat suatu peristiwa, misalnya ada peristiwa kecelakaan, itu kan pasti kan pihak kepolisian ataupun siapapun yang pengen tahu bagi kejadian itu sendiri, dia akan bertanya bagaimana kronologisnya. Nanti diceritakan bagaimana misalnya arah dari kendaraan A ke arah kanan, kendaraan kiri berlawanan dan bertabrakan, itu kan kronologis itu contoh simpelnya. Lalu ada konsep berpikir diakronis. Diakronis artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu yang berurutan. Diakronis bersifat memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Sejarah mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa tertentu di tempat tertentu dari waktu A sampai waktu B. Jadi ini diakronis itu berpikirnya lebih panjang. Jadi nanti akan bercabang kemana lain. Misalnya suatu peristiwa sejarah, kok ini bisa terjadi kenapa? Nanti bisa bisa memanjangkan apa di sini, jadi bercabang-cabang nanti untuk tahu. Nah, selanjutnya ada contoh konsep kronologi dari diakronis. Kalian lihat bisa dilihat daripada tabel diagram ya. Di situ ada contoh bagaimana urutan atau kronologi. Misalnya ada masa Kutub Kartanegara dari awal tahun 0, lalu ada masa Sriwijaya di tahun 600 sebelum Masehi, lalu ada 1300, ada 1500. Nah, terus sampai masa Republik Indonesia. Itu di periode waktu gitu ya. Nah, contoh konsep kronologis dan diakronis. Nah, ini salah satu contohnya adalah peristiwa tadi yang saya sebutkan, peristiwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Di situ contohnya di sana kenapa ada peristiwa itu. Sebelumnya ada menyerahnya Jepang akibat pemboman di kota Hiroshima dan Nagasaki, bom atom yang yang dilancarkan oleh tentara sekutu lewat Amerika Serikat. Lalu juga kita ulangi lagi, menyerahnya Jepang akibat pemboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Tadi dibom oleh tentara sekutu lewat dari Amerika Serikat. Nah, golongan pemuda mendengar bahwa Jepang menyerah, yaitu Sultan Syahrir ya, mendengarkan dari radio BBC. Golongan pemuda memaksa golongan itu untuk merdeka. Jadi di situ ada Sultan Syahrir, ada
beberapa golongan muda yang lain untuk meminta golongan tua, termasuk golongan tua itu ada Bung Karno, Muhammad Hatta dan sebagainya. Penculikan Soekarno-Hatta dan Hatta ke Rengas Dengklok supaya yaitu desakan untuk cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka diri dari penjajahan Jepang. Itu contoh kronologis diakronis. Ada sinkronik. Konsep sinkronik adalah mempelajari peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu saja dan khas ilmu sosial. Cara berpikir adalah melebar dalam ruang serta memetikkan struktur dalam suatu peristiwa. Contoh, tragedi G30 PKI terjadi pada tanggal 1 Oktober. Pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan 7 jenderal tentara dan beberapa lainnya. Soeharto pada saat itu diperintah untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Soekarno. Soekarno berhasil menuju istana presiden di Bogor. Soeharto bersama pasukan yang ia pimpin berhasil mengambil kontrol semua fasilitas sebelumnya direbut oleh pelaku G30 PKI. Jadi ini seperti sebuah rangkaian paragraf dari awal sampai nanti dari awal peristiwa itu diceritakan sampai terus, jadi nggak balik ke dulu lagi atau terus tapi terus gitu ya. Perbedaan konsep diakronis dan sinkronik dari segi kurun waktu gitu ya. Sinkronik, jadi kayak sinkronik itu lebih ke yang dari atas ke bawah gitu, jadi apa lurus saja maksudnya ke bawah. Kalau ini agak dikerut agak lempeng, jadi lempeng ke sebelah kanan gitu ya. Jadi itu. Lalu konsep ruang adalah konsep yang meliputi aspek lingkungan, lokasi, tempat suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah dapat membandingkan antara satu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah lokasi lain. Contoh peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Itu ruang. Itu ada di Surabaya ruangnya. Ada aspek yang mau dijelaskannya, ada peristiwa yang penting di sana ya. Lalu juga ada konsep waktu adalah dalam sejarah sangat diperlukan sebagai pengelompokan berdasarkan waktu, pembebakan atau periodisasi suatu peristiwa sejarah dan urutan waktu terjadinya peristiwa sejarah, kronologis atau diakronis. Konsep waktu sangat penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peristiwa sejarah anakronis. Jadi maksud dalam arti sini adalah konsep waktu itu jangan sampai, kalau peristiwa itu jangan sampai nanti agak melebar-lebar kemana-mana. Jadi kayak peristiwa misalnya disambung-sambungkan saja. Jadi supaya ada waktu dan itu nanti periodisasi, dibagi-bagi waktunya peristiwa itu. Nah, contoh penerapan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, foto yang ada di situ merupakan foto pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Peristiwa tersebut dalam 3 unsur utama. Pertama adalah unsur manusia yang tadi saya jelaskan, yaitu Soekarno-Hatta dan orang yang lain yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Dan kedua adalah unsur tempat, yaitu rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dan terakhir unsur waktu, yaitu pelaksanaan pembacaan teks proklamasi. Nah, itu ada waktunya gitu. Nah, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kurang-kurangnya. Mudah-mudahan pandemi cepat selesai, karena video ini dibuat di masa di masa PPKM ya. Mudah-mudahan untuk kelas 10 saya khususkan ini untuk kelas 10 SMK Negeri 3 Sukabumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.